Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Delia Putri Maharani, nomor absen 5, akan mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Klasterisasi Perdagangan Kredit Karbon di Indonesia menggunakan algoritma K-means dan juga DBSCAN. Nah, saat ini emisi karbon global di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan mencapai 36,8 miliar ton menurut data global karbon. Dengan konsentrasi karbon di atmosfer melebihi 422 ppm, kondisi ini juga akhirnya mendorong banyak pihak global atau negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia, untuk menerapkan salah satu mekanisme kebijakan yang namanya adalah pengendalian emisi karbon. Nah, Indonesia sendiri didukung dengan targetnya, yakni target net zero emission di tahun 2060 melalui peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau yang dinamakan IDX Karbon. Nah, namun sejak IDX Karbon ini mulai beroperasi, perdagangan karbonnya masih menunjukkan banyak fluktuasi harga, volume, tingkat likuiditas yang relatif masih rendah, dan juga masih banyak kemunculan outlier atau anomali, sehingga data ini perlu kita pelajari lagi. Nah, selanjutnya, apa sih research gap atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu? Ya, ini yang pertama, penelitian terdahulu itu masih banyak menerapkan metode klasterisasi, khususnya tapi pada pasar global Uni Emirat atau di Cina. Nah, namun studi yang secara spesifik untuk membahas pasar karbon di Indonesia ini masih sangat terbatas. Selain itu juga IDX Carbon memiliki data karakteristik yang berbeda dari pasar karbon global, baik dari sisi regulasi pemerintahnya, mekanisme perdagangannya, dan juga tingkat likuiditasnya, maupun pola data yang fluktuatif mengandung outlier. Nah, oleh karena itu, diperlukannya evaluasi komparatif atau metode klasterisasi yang sesuai dengan karakteristik data perdagangan karbon di Indonesia. Nah, oleh karena itu, rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, yang pertama adalah apakah algoritma K-means dan juga DBSCAN itu mampu menghasilkan klasterisasi yang valid pada data perdagangan karbon di Indonesia. Dan juga yang kedua adalah algoritma mana sih yang sesuai untuk mengidentifikasi pasar karbon khususnya data di Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini antara lain tidak hal untuk mengevaluasi kualitas hasil klasterisasi dari kedua algoritma tersebut, serta menentukan manakah yang paling baik untuk data karbon di Indonesia. Oleh karena itu, secara singkatnya, teori yang saya dapatkan adalah karbon kredit itu merepresentasikan hak emisi karbon sebesar 1 ton karbon yang dapat diperdagangkan. Nah, harga karbon sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah regulasi, permintaan, penawaran, kondisi ekonomi, dan juga aktivitas spekulatif. Nah, pasar karbon ini juga memiliki karakteristik utama, yakni adalah volatilitas yang tinggi, harga yang tinggi, kemunculan outlier tentunya, dan juga distribusi data yang tidak homogen atau seringkali menyebar-nyebar kayak gitu. Nah, oleh karena itu, pendekatan klasterisasi ini dalam unsupervised learning itu cocok banget karena data-datanya itu masih belum memiliki label. Oleh karena itu, algoritma yang kita gunakan adalah algoritma K-means dan juga DBSCAN. Nah, K-means sendiri itu apa sih? K-means sendiri itu algoritma berbasis centroid yang cepat, efisien, namun sensitif terhadap outlier, dan juga optimal untuk cluster yang berbentuk angkanya bulat. Nah, sementara untuk DBSCAN sendiri itu algoritma yang berbasis kepadatan dan juga mampu mendeteksi outlier serta tidak memerlukan jumlah cluster di awal, sehingga lebih cocok nih untuk data volatil dan juga yang tidak homogen. Nah, evaluasi cluster sendiri itu dilakukan beberapa dengan metrik internal yang saya gunakan adalah 3. Yang pertama adalah Silhouette Score, Davis-Baldwin Index, dan juga Kalinski-Harabas Index. Nah, selanjutnya, di mana apa saja sih sumber data yang saya perlukan untuk penelitian ini? Yang pertama adalah tentunya data sekunder perdagangan kredit karbon dari IDX Carbon. Yang kedua adalah fitur mana aja atau variabel mana aja sih yang saya gunakan. Yang pertama adalah
transaksi dalam ton karbon, nilai transaksi dalam rupiah, dan juga harga per ton karbonnya, serta waktu transaksi di pasar karbon tersebut. Nah, apa saja karakter data yang saya ambil? Karakter datanya itu kalau berdasarkan saya baca dari jurnal adalah bersifat fluktuatif, banyak mengandung outlier, tidak memiliki label, makanya cocok untuk metode klasterisasi unsupervised sehingga sesuai. Nah, selanjutnya, bagaimana sih alur metodologi penelitian yang saya gunakan? Yang pertama adalah secara metodologis, penelitian ini itu diawali dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu dan juga kita mencari studi literatur seperti kenapa sih kita harus pakai K-means dan juga DBSCAN. Nah, itu kan kita harus mencari studi literatur terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data dari IDX Carbon. Kemudian kita lakukan pre-processing data yang meliputi adanya pembersihan data, penanganan missing value, dan juga normalisasi data. Nah, setelah data itu kita pre-processing, kita proses dengan klasterisasi menggunakan dua algoritma. Jadi kita bandingkan terlebih dahulu. Yang pertama menggunakan algoritma K-means dan juga DBSCAN. Nah, hasilnya akan kita evaluasi nih dengan metrik yang namanya metrik internal. Kemudian kita bisa langsung interpretasikan untuk kita tarik kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai metode evaluasi klaster. Jadi metode evaluasi klaster ini dilakukan menggunakan metrik internal nih. Nah, Silhouette score sendiri itu digunakan untuk mengukur kesesuaian data dalam klasternya. Kalau Davis-Bouldin itu mengukur kekompakan data dan keterpisahan klaster, yang mana nilainya itu lebih kecil menunjukkan kualitas klaster yang paling baik. Nah, untuk Kalinski-Harabas itu mengukur bagaimana sih rasio variasi antar klaster dan juga dalam klaster. Nah, sehingga 3 metrik ini itu diperlukan. Nah, selanjutnya adalah apa sih output atau harapan setelah penelitian ini berjalan, yakni terbentuknya segmentasi pola perdagangan karbon di Indonesia yang secara jelas dan juga rinci. Nah, selain itu penelitian ini juga diharapkan untuk mengidentifikasikan klaster perdagangan yang stabil, volatil, serta dapat mendeteksi transaksi ekstrim khususnya melalui DBSCAN. Nah, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi algoritma klasterisasi mana sih yang paling sesuai untuk data pasar karbon di Indonesia yang dapat dianalisis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan dari presentasi saya di kolom komentar. Terima kasih.